Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nidul Khaira. Saya merupakan mahasiswi Universitas Mula Warman dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 24050760006. Kali ini saya akan membawakan materi tentang folklore, di mana menurut Endra Suara pada tahun 2013 dan Dananjaya pada tahun 1971, folk adalah sekelompok orang dengan ciri budaya yang sama, sedangkan lore adalah tradisi yang diwariskan secara lisan atau dengan isyarat. Sedangkan menurut KBBI, folklore adalah adat atau cerita rakyat yang diwariskan turun-menurun tanpa adanya dibukukan. Jadi, folklore merupakan suatu kebudayaan kolektif yang disebarkan secara tradisional antar generasi. Folklore sebagai salah satu disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Belum lama diusahakan berkembang di Indonesia, akan tetapi bahan-bahan folklore sudah lama dikumpulkan dan dipelajari di Indonesia oleh sarjana-sarjana disiplin lainnya. Pada tahun 1908, contohnya yaitu pemerintah kolonial Belanda telah mendirikan kepanitiaan kesusastraan rakyat dengan maksud untuk mengumpulkan dan menerbitkan kesusastraan tradisional dan populer yang dapat diperoleh oleh khalayak atau orang-orang umum. Pendiri folklore di Indonesia sangat banyak. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Eropa, terutama yaitu dari kebangsaan Belanda. Hasil karya mereka sangat banyak, dapat dilihat dalam buku Raymond Kennedy yang berjudul Bibliography of Indonesian Peoples and Culture pada tahun 1962. Dan buku Dananjaya yang berjudul An Annotated Bibliography of Javanese Folklore. Dari buku tersebut dapat diketahui bahwa pencinta folklore Indonesia pada masa silam telah menghasilkan penelitian yang sangat berharga karena dapat dijadikan bahan dasar untuk mengembangkan nilai folklore Indonesia masa kini. Sayangnya, pada umumnya mereka itu bukan ahli folklore. Apabila mereka ahli folklore, sudah tentu perkembangan ilmu folklore Indonesia bukan lagi berada dalam taraf seperti saat ini. Sebagai akibat penanganan orang-orang yang bukan ahlinya, maka kebanyakan bahan folklore itu dikumpulkan pada masa sebelum Perang Dunia Kedua, sehingga kurang bernilai jika diukur dari metode penelitian folklore modern. Hal ini disebabkan cara pengumpulan yang digunakan pada saat itu disebut dengan metode pengumpulan kupu-kupu atau benda-benda aneh, yaitu dengan suatu cara pengumpulan yang merupakan peninggalan masa folklore antik. Namun, kita tidak dapat menyalahkan mereka karena kebanyakan telah dipengaruhi oleh pendekatan yang dikembangkan para ahli folklore humanitis atau ahli folklore kesusastraan dan bukan pendekatan ahli folklore modern yang interdisiplin. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu jenis-jenis folklore, di mana jenis-jenis folklore itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu folklore lisan atau verbal folklore. Kategori ini mencakup seluruh ekspresi budaya yang ditransmisikan melalui medium lisan. Dengan lisan ya teman-teman. Adapun ciri khusus utamanya, yang pertama yaitu penyebaran lisan, lalu bersifat anonim. Yang ketiga yaitu memiliki berbagai versi. Yang keempat yaitu mengandung nilai dan kearifan lokal. Yang terakhir yaitu adanya fakta mental. Lalu ada folklore sebagian lisan atau partly verbal folklore. Kategori ini mencakup praktik-praktik budaya yang melibatkan kombinasi antara elemen lisan dan non-lisan. Artinya, praktik ini tidak hanya mengandalkan tuturan verbal, tetapi juga melibatkan tindakan, gerakan, atau simbol-simbol tertentu. Ciri khasnya yaitu yang pertama, memiliki unsur campuran. Yang kedua yaitu tradisional, yang ketiga yaitu memiliki tujuan. Lalu yang ketiga yaitu folklore bukan lisan atau non-verbal folklore. Kategori ini mencakup artefak atau objek
material yang memiliki nilai budaya dan ditransmisikan melalui proses pembelajaran atau peniruan. Meskipun proses transmisi dapat melibatkan instruksi verbal, tapi fokus utama dari folklore bukan lisan ini adalah pada objek itu sendiri. Ciri khususnya yaitu yang pertama memiliki bentuk nyata, yang kedua memiliki fungsi, dan yang ketiga dia merupakan khas suatu daerah. Oke teman-teman, itu saja materi dari saya tentang folklore. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.